لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita di hadis yang terakhir dari pembahasan bab al-haid. Setelah ini nanti masuk ke pembahasan kitab yang baru, Kitabus Shalah, yaitu pembahasan tentang mawaqit, waktu-waktu salat insyaallah. Hadis ini telah kita baca di pertemuan yang lalu, cuman kita baca lagi sambil kita tambahkan faedah yang belum lengkap kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Qala al-muallif rahimahullah an Mu'adata, dari Mu'adah. Mu'adah ini seorang wanita ahli fikih dari kalangan tabi'in, dan termasuk diantaranya beliau banyak bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, yakni muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, faqultu, lalu aku tanya, ma balul haid, ma balu ay ma sya'nu, yakni kenapa wanita yang haid taqdi shauma wa la taqdi shalah, diperintah mengqadha puasa tapi tidak diperintah mengqadha salat. Faqalat, lalu Aisyah bertanya atau menjawab, aharuriyatun anti, apakah engkau seorang yang berpemahaman Haruri, yakni Khawarij? Kenapa Aisyah bertanya demikian? Karena orang-orang Khawarij di antara pemahaman sesatnya adalah saking ekstrimnya pemahaman mereka dalam masalah meninggalkan kewajiban, kata mereka wanita yang haid harus mengqadha salat. Wanita yang haid harus mengqadha salat. Di antara pemahaman Khawarij itu kan mengkafirkan pelaku dosa besar, atau orang yang melakukan dosa itu kufur, dan mereka berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu fakultu, Mu'adha mengatakan, lastu biharuriyah, saya bukan haruriyah, saya tidak berpemahaman haruriyah. Ini saya tidak saya bukan haruriyah, walakinni as'al, tapi saya hanya sekedar bertanya, yakni apa, barangkali hikmahnya itu apa, kok kalau puasa diperintah untuk mengqadha tapi kok salat tidak. Nah, ini dijelaskan bahwa di antara hikmahnya itu adalah karena kalau namanya puasa kan setahun sekali, kalau salat ini tiap hari sampai 5 kali, jadi kalau perintah qadha ini memberatkan. Maka di antara keindahan syariat dan diantara kemudahan-kemudahan dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala dalam syariat kita ini menghilangkan segala bentuk kesulitan-kesulitan dan mensyariatkan syariat yang mudah. Termasuk kenapa wanita kalau mandi karena haid harus dibuka ikatan rambutnya, tapi kalau wanita mandi dari junub tidak perlu dibuka, karena kalau mandi junub dia bisa tiap hari. Apalagi pengantin baru bisa sehari beberapa kali. Tapi kalau yang namanya haid itu kan sebulan sekali. Ini kalaupun keramas tiap sebulan sekali kan tidak memberatkan. Nah, kalau keramas tiap hari, ini akan membuat masuk angin hingga timbul penyakit, mudarat dan seterusnya. Taib. Kemudian faqalat, Aisyah berkata, kana yusibuna dzalik, kami dahulu terkena haid seperti itu, fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i as-shalah, dan kita diperintah mengqadha puasa
tapi tidak diperintah mengqadha salat. Yani ya sudah, itulah syariatnya. Itu Aisyah jadi tidak menjawab kenapa, apa hikmahnya, tidak. Ya. Baik, hadis ini berkaitan tentang masalah haid apa? Wajibnya qadha puasa bagi wanita yang haid. Jadi ini pembahasan hadis. Baik, nah kita telah sebutkan beberapa faedah dari hadis ini pada pertemuan yang lalu. Di antara yang pertama, tahrimus shalah was shaum 'alal haid. Haram salat dan haram puasa bagi wanita yang haid. Maka ini perlu diperhatikan para ibu-ibu khususnya. Misalnya ketika menjelang kelahiran, ya, ada yang disebut dengan air ketuban. Ini harus dipahami. Ini nanti dia salat atau tidak. Kemudian kalaupun keluar darah, ini darah apa? Itu harus dipahami. Ya. Jadi intinya ketuban itu bukan merupakan penyebab sesuatu yang keluar, yang dia harus tinggalkan salat puasa. Tidak, dia tetap wajib salat, wajib puasa. Karena ketuban itu kalau hukumnya para ulama khilaf tentang najis tidak najisnya. Para ulama mengatakan masalah najisnya yang roji insyaallah najis, ya, karena keluar dari salah satu dari lubang dubur atau kubul. Maka para ulama merojikan pendapat yang najis, ya, atau yang roji diantaranya adalah najis. Tapi ketuban itu dia tidak menyebabkan berhentinya salat sebagaimana dia nifas, darah nifas. Kemudian kalaupun keluar darah, ketika seorang wanita sebelum melahirkan keluar darah, apakah darahnya dianggap darah nifas sehingga dia tinggalkan salat atau tidak? Maka jawabannya tergantung kondisi. Jika keluar darah diikuti rasa sakit, biasanya menjelang sehari atau 2 hari menjelang kelahiran keluar darah dan diikuti rasa sakit, maka dia dianggap darah nifas. Tapi kalau jika tidak diikuti rasa sakit, maka darahnya darah rusak, maka dia tetap wajib salat, wajib puasa, ya, dan boleh disetubuhi suaminya kalau tidak membahayakan. Mau lahiran, dia khawatirkan membahayakan. Intinya wanita itu dia dianggap yang keluar darahnya darah rusak, darah penyakit, sehingga dia tetap wajib salat. Baik. Adapun kalau setelah kelahiran keluar darah, maka darahnya darah nifas, jelas. Yang dia wajib meninggalkan salat. Haram dia salat, haram dia puasa maksimal 40 hari. Ya. Maksimal. Jadi kalau ada orang yang melahirkan darah keluar dari seorang wanita, kemudian setelah 40 terus masih keluar darah, maka berhenti. Dianggap suci, dia wajib mandi kemudian salat walaupun darah masih keluar. Karena batas maksimalnya berapa? 40. Adapun haid, pembahasan yang kemarin itu apa? Dia disesuaikan dengan kebiasaannya. Ya. Baik. Kemudian faedah yang kedua, yajib 'alal haid qada' shaum duna shalah. Wajib bagi orang yang haid atau wanita yang haid untuk mengqada' puasa dan tidak mengqada' salat. Imam Nawawi mengatakan ijma', sepakat, ya, atas wajib mengqada' shaum dan tidak wajib mengqada' salat. Afwan, yang tadi itu perkataan Nawawi bukan Imam Ibnu Hajar. Sebab kenapa puasa diperintah qada tapi salat tidak diperintah qada, itu perkataan Imam Nawawi bukan Imam Ibnu Hajar. Antum meralat, antum ganti. Jadi kenapa dibedakan puasa dengan salat? Itu alasannya, kalau salat itu katsirah, mutakarirah, fa yashuqqu qada'uha. Salat itu terus, ya, berulang terus. Bahkan kalau ditambah dengan salat-salat sunnah tentu semakin banyak, dan itu memberatkan ketika mengqada. Bi khilafi shaumi, berbeda dengan puasa, ya. Karena puasa setahun sekali diwajibkannya, maka tidak memberatkan. Tapi pada pembahasan yang lalu dibahas apakah orang yang haid atau wanita yang haid dengan meninggalkan salatnya, meninggalkan puasanya, ya, berarti dia akan rugi. Namun apakah tetap diberi pahala dengan sebab dia meninggalkan salat, atau dia tidak diberi pahala? Ada 2 pendapat kemarin para ulama. Sebagian pendapat mengatakan wanita yang haid
walaupun tidak sholat tetap berpahala karena meninggalkannya karena Allah, karena perintah Allah, karena ibadah, ya kan? Dilarang oleh Allah sholat, ya berarti taat karena perintah Allah. Maka ketika tidak sholat tetap berpahala. Pendapat yang kedua, tidak diberi pahala, orang tidak sholat, enak edewe misalnya, tidak berpahala. Ini pendapat yang kedua. Namun al-qaul rajih, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah dia berpahala. Jadi jangan khawatir. Termasuk ibu-ibu kan dilarang mengantarkan jenazah, karena sebab dia tidak mengantar jenazah karena taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti berpahala. Jadi walaupun ibu-ibu itu di rumah dia tidak mengantar jenazah, dia berpahala. Justru kalau mengantarkan jenazah dia terkena hukuman minimal makruh, walaupun tidak sampai haram, makruh. Yani meninggalkannya berpahala daripada berangkat mengantarkan jenazah. Termasuk sholat berjamaah. Ya, di rumah itu lebih utama, lebih banyak pahalanya, lebih dicintai oleh Allah daripada ke masjid. Kecuali kalau memang tujuannya untuk menuntut ilmu, yang diadakan di masjid maka lain masalahnya. Nah, sekarang masuk pembahasan baru, faedah dari hadis terkait hukum wanita yang sedang haid. Yang pertama, yuhramu 'alaiha at-tawaf. Diharamkan baginya tawaf. Ini bahasan ini sudah kita sebar di grup WA ya oleh Ahuna Hendra. Bisa nanti dilihat lagi. Min ahkamil haid, di antara hukum-hukum wanita yang sedang haid, yang pertama yuhramu 'alaiha at-tawaf. Diharamkan bagi wanita yang sedang haid tawaf. Dasarnya adalah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau haji bersama Rasulullah SAW, haji wada. Aisyah saat itu melakukan hajinya haji ifrad. Para sahabat di awal-awal silahkan untuk memilih antara mau haji ifrad, mau haji qiran, atau mau haji tamattu'. Jadi dari awal Nabi memberi pilihan. Namun sesampainya di Sarifah dan puncaknya ketika Nabi di Mekah, itu Nabi perintahkan kepada seluruh yang haji agar seluruhnya untuk melakukan haji tamattu' bagi yang tidak membawa hewan kurban. Yang membawa hewan kurban karena sudah kadung, maka diperintahkan untuk tetap melakukan haji qiran. Sebagaimana Rasul SAW hajinya haji qiran. Nah, kepada yang tidak membawa hewan kurban, Nabi perintahkan untuk haji tamattu'. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan haji tamattu' hukumnya wajib bagi yang tidak membawa hewan kurban, bukan afdoliyah lagi. Tetapi sebagian mengatakan afdol bagi yang tidak membawa hewan kurban, seperti yang datang dari negeri Indonesia, itu harus seluruh haji Indonesia itu harusnya seluruhnya tamattu'. Karena berdasarkan Nabi memerintahkan kepada para sahabat yang tidak membawa hewan kurban. Bahkan Nabi seolah menyesal. Ya, seolah menyesal itu begini, seandainya aku tidak membawa hewan kurban pun aku akan tamattu'. Ya, karena bingung para sahabat, loh, Nabi perintahkan tamattu', tapi nabinya sendiri tamattu' gitu. Akhirnya para sahabat banyak yang diam, bingung. Lalu Nabi katakan demikian. Ya. Nah, kemudian ketika Aisyah di suatu tempat bernama Sarifah, tempat sudah dekat ke Mekah, kata Aisyah, saya haid. Lalu Aisyah nangis karena berarti dia haid, berarti tidak boleh menurut pikirannya atau menurut pemahaman Aisyah, berarti saya tidak boleh atau tidak mendapatkan haji gitu, karena haid. Ternyata Nabi mengatakan, menghibur Aisyah ketika Nabi tanya, ma yubkiki, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Aisyah? Ya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, wallahi lawadditu anni lam akun kharajtul am. Ya wahai Rasulullah, demi Allah saya lebih baik seandainya saya tidak haji tahun ini. Kenapa? Ya, malaki, kenapa kamu wahai Aisyah, kata Nabi, ya, la'allaki nafisti, apakah kamu nifas? Nah, nifas maknanya haid. Jadi kadang nifas dinamakan juga haid, haid dinamakan juga nifas. Tapi kalau mau kita bedakan, kalau nifas ini adalah darah yang keluar karena sebab kelahiran. Tapi terkadang
disamakan. Ini seperti fakir miskin, iman Islam, qada qadar, nifas haid. Jadi terkadang jika disebut nifas saja bisa bermakna haid, disebut Islam saja bisa bermakna iman, disebut qada saja bisa bermakna juga qadar, disebut fakir saja bisa bermakna juga miskin. Tapi ketika disebut fakir dan miskin, qada dan qadar, ini beda berarti maknanya. Nifas dan haid berarti beda. Tapi terkadang disebut, jika disebut satu saja maknanya bisa mencakup semuanya. Qultu na'am, kata Aisyah, iya ya Rasulullah, saya haid. Kata Nabi, hadza syai'un katabahu Allah. Ini adalah perkara yang Allah sudah tetapkan. Kenapa harus nangis, kenapa harus bingung? Allah sudah tetapkan ala banati Adam, kepada anak perempuannya Adam. Ya. If'ali ma yaf'alul hajj, tinggal kamu lakukan seluruh manasik haji. Ghaira alla tatufi bil bait, cuman satu saja yang kamu tidak boleh. Jangan tawaf di Baitullah hatta tathuri, sehingga kamu suci dari haid. Berarti melempar jumrah, wukuf di Arafah, semua haji pokoknya, termasuk sa'i. Termasuk sa'i, karena sa'i dia bukan tawaf dan dia berada di luar Masjidil Haram. Ya, jadi fatwa para ulama, sa'i pun itu di luar masjid, walaupun sekarang nampak di dalam gedung, tapi para ulama membolehkan sa'i karena dia memang di luar Masjidil Haram, batasannya. Ya. Cuman kayaknya tidak mungkin, orang kan sa'i itu biasanya dengan tawaf. Cuman barangkali mau sa'i dulu supaya nanti ketika bersih tinggal tawafnya. Ya. Karena bagi yang haji tamattu', perhatikan, sa'i itu berarti harus 2 kali. Pertama sa'i umrah, ya. Yang kedua sa'i haji. Beda dengan haji haji ifrad, ya cukup sekali saja. Adapun kalau haji tamattu' 2 kali. Pertama melakukan umrah dulu, dan dia berarti umrah itu ihram, tawaf, sa'i, cukur. Sudah itu nanti tanggal 8 mulai untuk hajinya. Nah nanti ketika pulang dari Arafah atau kembali dari Arafah tanggal 10 itu dia harus tawaf ifadah, dan ini rukun haji. Nah ketika tawaf ifadah dia harus melakukan sa'i bagi yang haji tamattu'. Bagi yang haji ifrad, jika sudah sa'i di awal maka tidak perlu lagi nanti sa'i ketika tawaf ifadah. Nih. Taib. Jadi dalil ini menunjukkan bahwasanya tawaf itu terlarang bagi wanita yang sedang haid. Yang kedua, sukutul wada'i anha. Sukutu al-wada'i anha, digugurkan kewajiban tawaf wada bagi wanita yang sedang haid tanpa bayar kafarat, tanpa dam. Tapi kalau yang tidak kena haid, jika sakit misalnya sehingga tidak mampu dia tawaf wada, jadi tawaf wada itu kalau haji hukumnya wajib. Beda dengan umrah, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, dan yang rajih kalau umrah tawaf wada itu hukumnya sunnah. Artinya kalau umrah tidak perlu. Tapi kalau haji dia termasuk kewajiban haji, yang kalau meninggalkan wajib bayar dam, menyembelih 1 ekor kambing atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin. Boleh memilih. Ya tentu sing murah mana? Ya sedekahlah, 6 fakir miskin beli nasi bungkus, beli nasi kotak di Arab sana sekitar 10 real, kali 6 cuma 60 real. Ya. Ini tawaf wada bagi yang haid itu digugurkan dan tanpa membayar denda atau tanpa dam. Adapun yang meninggalkan karena udzur tertentu, sakitkah atau mungkin karena capek atau semisalnya tidak melakukan, maka wajib dia membayar dam. Dasarnya hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umiran nasu. Kalau sahabat ngomong umiran nas, manusia diperintah, berarti yang memerintah siapa? Kalau sahabat yang ngomong, yang memerintah siapa? Rasul. Dan ini marfu hukman namanya. Atau perkataan sahabat, minas sunnati kada wa kada, di antara sunnah itu adalah begini-begini. Berarti perkataan minas sunnah itu dianggapnya marfu hukman. Jadi artinya walaupun itu hanya ucapan sahabat, tapi dianggap ucapan Rasul, yakni sampai kepada Nabi gitu.
Ada lagi misalnya fi ahdin Nabi, di zaman Nabi. Tidak ingin menunjukkan bahwa perbuatan itu memang diketahui Nabi. Gitu, ya. Seperti misalnya tentang azal di zaman Nabi disebutkan, maknanya berarti Nabi mengetahui. Umiran nas, manusia diperintah yakuna akhiru adihim bil bait, agar terakhir yang mereka lakukan, ya, di dalam rangkaian manasik haji adalah tawaf di Baitullah. Jadi jadikan akhir rangkaian manasik itu tawaf, berarti tawaf penutup, maka disebut tawaf wada, tawaf penutupan, tawaf perpisahan, ya. Illa annahu khuffifa 'anil haid, kecuali atau hanya saja dia diringankan bagi wanita yang haid. Yang ketiga, al-jima'u fil farj, bersetubuh di kemaluan. Dan waqad sabaqa daliluhu, dan telah berlalu dalilnya pada pembahasan yang lalu, ya. Tidak perlu kita bahas. Nabi mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan segala sesuatu kepada istrimu yang sedang haid kecuali satu yang tidak boleh, yaitu berjima. Yang keempat, at-talaq. At-talaq yakni cerai. Wanita yang sedang haid haram dicerai, tidak boleh dicerai. Atau sudah bersih dari haid tapi disetubuhi, tidak boleh, ya. Misalnya wanita istrinya sudah bersih dari haid lalu dia bersetubuh, bertengkar, lalu cerai, dia tidak boleh karena barusan dia setubuhi. Kapan kalau mau cerai? Nunggu haid dulu, lalu sudah itu bersih. Nah, ketika bersih jangan bersetubuh baru ceraikan. Ini hikmahnya apa? Supaya supaya jangan jadi cerai. Mikir-mikir sih nek cerai. Itu Islam tuh begitu. Dan kalaupun sudah cerai jangan diusir istrinya pulang ke rumah orang tuanya, jangan. Harus bersama suaminya, dan itu masih hak suaminya selama 3 bulan atau 3 kali bersih. Jadi wanita yang dicerai itu masih hak suaminya sebelum habis masa iddah, maka berhak mendapatkan nafkah. Tidak boleh wanita ini dilamar orang lain karena dia masih milik suaminya, tapi sudah cerai, sudah jatuh cerai, ya. Tunggu sampai 3 kali bersih. Jika tidak mau untuk melanjutkan setelah 3 kali bersih, maka tidak boleh lagi berdua-duaan. Sudah lain-lainnya lagi. Harus berpisah, baru dia pisahkan. Sudah bukan miliknya lagi, sudah bukan istrinya lagi. Kalau mau kawin lagi gimana? Mau rujuk harus ijab qabul baru. Enggak boleh. Harus ijab qabul baru, mas kawin baru, boleh walimah, ya dianjurkan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Tapi kalau sebelum masa iddah habis mau rujuk, ya tinggal ngomong. Rujuk itu cukup dengan dua perkara. Rujuknya seorang itu dengan 2 perkara. Pertama dengan ngomong, saya rujuk kamu. Kedua dengan perbuatan. Pertama dengan ucapan, kedua dengan perbuatan. Bagaimana rujuknya? Tinggal dijima saja. Hujan malam-malam kedinginan, sudah jima, beres. Rujuk namanya. Enggak boleh. Oh, saya kok jima ya, padahal enggak niat rujuk misalnya. Enggak boleh. Enak dewa itu. Yang namanya jima berarti rujuk mananya. Hati-hati, kalau antum tidak mau rujuk ya jangan tahan. Enggak mau tahan gitu. Tapi kan namanya kepengen sudah. Rujuk berarti. Tidak boleh ya, ada orang mungkin tidak mau rujuk tapi maunya jima. Enggak, ya rujuk namanya. Jelas ya? Dan tidak perlu saksi. Tidak perlu saksi. Cerai tidak perlu saksi. Yang saksi itu kawin saja. Kalau kawin harus ada saksi. Tapi cerai, rujuk tidak perlu saksi. Taib, yuhramut talaq halal haid. Diharamkan cerai wanita yang sedang haid. Dan kalau maksa menceraikan istri yang sedang haid, maka dia disebut cerai bid'ah atau talaqul bid'i. Yani talaq bid'i. Talaq bid'i itu ada 2. Yang pertama, menceraikan istri 1 kali cerai dengan mengatakan lebih dari 1.
yakni satu kejadian tapi ucapannya lebih. Misalnya saya cerai kamu 3 kali cerai, 3 kali talak. Ini talak bid'ah. Karena tidak boleh mengucapkan cerai 1 kali tapi ucapannya bahkan mungkin saking mangkalnya, tak cerai kamu berapa? 100, bisa 100. 1000 kali saking mangkalnya, enggak boleh. Jatuhnya berapa tetap? 1. Itu bid'ah. Yang kedua, talak bid'i itu wanita yang sedang haid, istri yang sedang haid dicerai. Harusnya tunggu sampai bersih, dan sudah bersih jangan disubuhi, cerai langsung. Ya. Kalau disubuhi berarti ya sudah nunggu sampai haid lagi kesuwen. Tapi itu hikmahnya supaya memang dalam Islam dipersulit yang namanya cerai, dipersulit. Dan jangan gampangan ngomong kata-kata cerai. Semarah apapun kepada istri, hindari kata-kata cerai. Dan istri nggak boleh nantang-nantang juga, karena suami bisa jadi emosi. Ayo ceraikan saya, nek berani. Loh, wah ini aku sob, apalagi berani. Namanya suami ini paling mangkal dikatakan nek berani. Ya. Ustaz Zainal nulis buku namanya Jika Berani Ceraikan Aku, apa? Jika kau jantan ceraikan aku, katanya. Itu mungkin bahasan tentang keluarga. Tapi nggak boleh jemaah, khususnya para ummahat, menantang-nantang minta cerai kepada suami. Dan antum jangan terpancing. Wanita itu kan pikirannya pendek, sesaat minta cerai, habis cerai nangis dia. Ya, maka hati-hati kita pun tahan. Dalilnya dari Ibnu Umar, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. Ibnu Umar menceraikan istrinya sementara istrinya sedang haid. Fasala Umar, lalu Umar bapaknya tanya kepada Rasul. Ini orang tua yang baik, bijak, lihat anaknya melakukan problem rumah tangga, ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi menjawab, murhu falyuraji'ha hatta tathura. Kata Nabi, perintahkan dia, Ibnu Umar, untuk rujuk kepada istrinya dan tahan sampai dia istrinya haid, ya, sampai suci dari haid, summa tahidu, kemudian sampai haid berikutnya, summa tathur, lalu kemudian dia suci, summa tutallik ba'du, lalu setelah itu baru boleh dicerai. Artinya sampai bersih dari haid, sudah itu boleh cerai dan jangan disetubuhi. Oh yumsik, atau kalau mau tahan, nggak jadi cerai, sudah jangan dicerai. Jadi kalau kata Nabi, kalau mau cerai ya nanti sudah bersih terlebih dahulu, baru setelah bersih ceraikan. Atau kalau sudah bersih mau ditahan ya tahan, artinya tidak diceraikan. Namun hal yaqa'ut talaqu am la? Namun apakah cerai atau tolak yang bid'ah ini, ya, istri dicerai ketika haid ini jatuh atau tidak? Cerainya itu, kan itu bid'ah. Jatuh atau tidak? Mas'alatun khilafiyah. Ini masalah khilafiyah antara jatuh atau tidak jatuh. Sayati insyaallah bahthuha fi kitab at-talaq. Dan insyaallah nanti pembahasannya ada di kitab tolak, nanti pada pembahasan nikah insyaallah. Entah berapa bulan lagi, masih lama. Ini sholat aja belum. Sholat habis sholat puasa, habis puasa zakat, habis zakat haji, habis haji muamalah. Oh masih lama, kawin nanti insyaallah. Cuman yang rajih insyaallah talaknya tetap jatuh. Talaknya tetap jatuh. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak jatuh. Buktinya Nabi perintahkan Umar untuk suruh rujuk kepada istri, jadi dianggap tidak sah tolaknya. Tapi Allah alam yang rajih adalah jatuh talak. Yang keberapa? Hukum yang kelima, masul mushaf, menyentuh mushaf. Ada khilaf para ulama dalam masalah ini, tapi pendapat yang lebih hati-hati, pendapat yang mengatakan wanita yang haid atau junub, hadas akbar, itu diharamkan untuk memegang mushaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yamusal Qur'an illa tahir. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Boleh membaca Quran wanita yang haid itu cuman bidhahril ghaib, ya, yakni tidak memegang mushaf, atau bidhahril qalb, tidak memegang mushaf tapi melihat boleh, ya. Bagaimana caranya?
Caranya mungkin bisa sekarang pakai HP, karena HP dia bukan mushaf, ya, bisa memegang HP. Namun kalau wanita ini junub atau laki-laki yang junub membaca Quran itu, apalagi menyentuhnya, ya, membacanya pun tidak boleh. Membaca saja tidak boleh, apalagi menyentuhnya. Ini wanita yang hadas besar. Adapun wanita yang sedang haid, kan juga hadas besar itu. Apa bedanya dengan yang junub? Bedanya kalau wanita yang haid dibolehkan baca Quran karena dia udzur haid, sehingga kalau dia mau baca Quran, mau mandi sekarang pun dia tidak akan suci karena belum bersih haidnya. Tapi orang yang junub kalau mau baca Quran tinggal apa? Tinggal mandi, beres perkara. Tapi wanita yang haid walaupun mandi, maka dia tidak akan pengaruh. Makanya termasuk disunnahkan wudu bagi orang yang junub ketika mau tidur, ya, dan ini meringankan hadas bagi yang junub. Tapi bagi wanita yang haid tidak disyariatkan wudu untuk istilahnya meringankan hadas, karena wanita yang haid jangankan wudu, mandi sekalipun tidak meringankan, apalagi mengangkat. Meringankan saja tidak, apalagi mengangkat. Jadi wanita yang haid tidak perlu wudu ketika mau tidur, beda kalau junub. Keenam, al-makthu fil masjid, berdiam di masjid. Dan ini mazhab jumhur, ya, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berpendapat dengan pendapat ini. Dan mereka berdalil dengan hadis Ummu Atiyah, di mana Nabi perintahkan para wanita perawan-perawan pingitan pun untuk mendatangi salat Id, tetapi memerintahkan kepada para sahabat agar an ya'tazilna musallal muslimin, wanita yang haid agar menjauh dari tempat salat kaum muslimin. Lah kalau tanah lapang tempat salat saja tidak boleh, apalagi masuk masjid. Ini dasar. Kemudian ada juga hadis Aisyah. Hadis Aisyah ketika Nabi memerintahkan Aisyah untuk mengambil sesuatu di masjid, kata Nabi, nawilini al-khumrata fil masjid, wahai Aisyah, ambilkan khumrah. Khumrah itu sejenis, yakni sajadah kecil lah, ya, di masjid, ambil. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, ini haid. Ya Rasul, saya sedang haid. Kata Aisyah, ini menunjukkan berarti sudah dikenal di zaman Rasulullah kalau wanita yang haid enggak boleh ke mana? Enggak boleh ke masjid. Saya haid ya Rasul. Kata Nabi apa? Inna haidataki laysat fi yadika. Haidmu itu kan bukan di tanganmu. Ambil saja, kata Nabi. Jadi wanita yang haid boleh kalau sekedar lewat ke masjid, tapi berdiam tidak diperbolehkan. Dan ini mahal khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Ya, jangan sampai menyesatkan orang yang wanita haid kok di masjid. Ini khilaf. Sebagian mengatakan boleh, termasuk wanita junub dan semisalnya di masjid. Jadi yang masalah khilafiyah itu adalah tentang masalah berdiam di masjid. Nah, cuman kita rojikan di antara berdiam di masjid terlarang bagi wanita yang sedang haid. Nah, terus dilalah minal hadis, segi pendalilan dari hadis. Yang pertama, Aisyah mengatakan inni haid. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ala annahu kana ma'lumun indahum. Berarti sesama atau pada kalangan para sahabat di zaman Rasul sudah terkenal, ya, kalau wanita yang haid itu tidak la tadkhulul masjid. Jelasnya. Yang kelima, taib, itu dia beberapa beberapa hukum bagi wanita yang sedang haid. Kita sampaikan berapa hukum? 6. Ya, apa yang pertama? Tidak boleh tawaf. Yang kedua, digugurkan tawaf wada bagi ibadah haji. Yang ketiga, dilarang jima. Yang keempat, diharamkan dicerai. Yang kelima, dilarang memegang mushaf. Yang keenam, dilarang masuk masjid. Berarti selain yang 6 ini hukumnya boleh. Apa? Bercumbu misalnya. Apalagi yang boleh misalnya lagi membaca Al-Quran. Makanya di faedah berikutnya, wanita yang haid boleh membaca Al-Quran, ya, tetapi ghaiban yakni tidak menyentuh mushaf. Dan ini ada khilaf, tapi ini adalah pendapat yang kuat, ya.
Ini diantara pendapat yang kuat. Kemudian yang keenam, faedah dari hadis ini apa? Yujibul ghusl. Bahwa haid itu salah satu penyebab wajibnya mandi ketika sudah bersih. Ya. Mandi ketika sudah bersih. Kemudian yang ketujuh, faedah dari hadis, jawaju su'al al-iltimasil hikmah in wujidat. Boleh bertanya untuk mencari hikmah. Apa hikmahnya salat? Hikmahnya syariat ini boleh. Ya, tidak terlarang kalau memang didapati ada hikmah-hikmah. Seperti siapa tadi? Siapa yang bertanya? Mu'adzah kepada Aisyah. Yani apa hikmahnya? Kok kalau salat dilarang mengqadha tapi puasa diperintah qadha? Ini bertanya hikmah, boleh, tidak terlarang. Kemudian inkar hala musyabahati ahli bidah. Ya, perhatikan. Bagaimana Aisyah mengatakan, apakah kamu aliran khawarij, aliran sesat kamu? Yani ini bentuk pengingkaran Aisyah ketika ada syubhat yang dikhawatirkan ini dari pemahaman ahli bid'ah. Karena orang khawarij mengatakan salat itu harus diqadha. Itu pemahaman khawarij. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, ya, intilanya mengingkari pemahaman khawarij, sehingga dia tanya, apakah kamu khawarij? Kemudian daf'ul muslimi ar-raibata an nafsih. Faedah dari hadis, seorang muslim harus menolak, ya, kecurigaan orang dari jiwanya, dari dirinya. Ketika Aisyah tanya, kamu khawarij bukan? Oh, saya bukan. Jangan malah kamu tebak sendiri apa saya. Loh, jadi malah menantang, malah orang curiga nanti. Jangan. Anta Wahabi, kamu Wahabi? Tidak. Karena saya tidak tahu apa itu Wahabi misalnya. Apa coba Wahabi menurut kamu? Pokoknya Wahabi. Jadi jangan malah antum ngaku, ya saya Wahabi. Loh, ngaku ya malah tambah. Oh, enggak ngaku aja dituduh, apalagi ngaku. Ya. Makanya jangan. Ini cegah persangkaan orang. Ya. Taib. Selesai sudah insyaallah pembahasan tentang haid. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ini bekal bagi kita untuk menyampaikan kepada orang-orang di belakang kita, dari para istri kita, anak perempuan kita, atau para saudari kita, atau para ibu, para ummahat kita. Masuk ke bab yang baru, kitab yang baru, Kitabus Shalah. Qala al-mu'allif rahimahullah, Kitabus Shalah. Salat secara bahasa artinya doa. As-shalah fil lughah ad-du'a. Sehingga di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan wasalli alaihim, dan salatlah wahai Muhammad kepada mereka, inna salataka sakanul lahum, karena salatmu kepada mereka membuat mereka tenang. Ketika datang orang yang memberi sedekah zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan untuk mendoakan orang yang membayar zakat dengan wasalli alaihim. Apa makna sholli? Doakan keberkahan hartanya, ya. Karena doamu, salatmu, yakni doamu membuat mereka tenang. Adapun secara syariat, salat adalah ibadah dzatu aqwal, yang memiliki lafaz bacaan-bacaan, wa af'alin, dan memiliki amalan-amalan perbuatan. Ibadah yang memiliki perkataan-perkataan, lafaz-lafaz, amalan-amalan. Muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir. Wa mukhtatimatun bitaslim, atau mukhtatamatun bitaslim, yang ditutup dengan salam. Ibadah yang datu aqwali wa af'al muftatahatun bi at-takbir wa mukhtatamatun bi at-taslim. Nah, adzan dulu, silakan nanti dilanjutkan. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب العالمين الصلاة Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan hadis yang dibawakan oleh muallif di dalam kitabus shalah ini, ada beberapa muqaddimah. Yang pertama, ta'rifus shalah, definisi salat lughatan wa istilahan. Fa shalah fi lughah hiya ad-du'a. Naam. Wa amma fil istilah ibadatun dzatu aqwal wa af'al mubtadahatun bit takbir wa mukhtatamatun bi at-taslim. Yang kedua, hukmuha, hukum salat. Muqaddimah yang kedua, hukum salat. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan as-shalah hiya wajibatun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Jadi salat itu hukumnya wajib berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah, dan berdasarkan ijma'. Yani ada orang Islam yang mengatakan salat tidak wajib, maka dia orang sesat karena menyelisihi Quran, sunnah, dan ijma'. Menyelisihi tiga pendalilan, Quran, sunnah, dan ijma'. Adapun dari Al-Quran banyak sekali perintah salat yang ini menunjukkan kepada wajibnya, seperti wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din misalnya, atau ayat selanjutnya apa? Mukhlishina lahu dina yuqimuna salata wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyim, atau aqimus salah wa atuz zakah misalnya. Adapun dari hadis misalnya Nabi mengatakan salat rukun di antara rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Berarti
Hadis ini menunjukkan bahkan salat rukun di antara rukun Islam. Yang ketiga, mata furidah, kapan salat diwajibkan? Furidatis salat Lailatul Isra wal Mi'raj. Salat diwajibkan itu pada waktu malam Isra dan Mi'raj. Dan ini di dalam hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj dari Anas bin Malik itu dikatakan fa faradallahu ala ummati khamsina shalah. Awalnya itu kata Nabi, Allah fardukan atas umatku 50 kali salat. Lalu akhirnya diturunkan menjadi berapa? 5 kali salat. Dan ini masyhur, ma'ruf. Berarti yang keempat di antara muqaddimah yang kita bahas, adadu shalawatil mafruḍah khamsun, bahwa jumlah bilangan salat wajib itu berapa? 5. Awalnya 50, Allah ringankan bagi umat ini menjadi tinggal 5 kali sehari semalam. Ya. Yang menjadi dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams. Kata Nabi, salat yang 5. Wal jumu'ah ila jumu'ah, dan dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, itu mukaffaratun ma bainahun, penggugur dosa di antaranya. Yani antara salat yang 5 itu, antara duhur ke asar, antara asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, itu antara itu penggugur. Yani dosa subuh digugurkan dengan salat duhur, dosa setelah duhur dilakukan digugurkan dengan salat asar, demikian seterusnya. Idza jtunibatil kabair, ketika atau apabila dia menjauhi dosa besar. Asyahid dari hadis ini atau penunjukan dari hadis ini adalah Nabi menyebutkan salat yang 5. Jadi wajibnya salat memang 5 waktu saja. Lalu hukmu tarikiha, hukum orang yang meninggalkan salat yang kelima. Jadi berapa muqaddimah kita bahas? 1, ta'rifus shalah, sudah. Yang kedua, hukmus shalah. Ya. Yang ketiga apa? Mata furidah, kapan diwajibkan? Lalu adadu as-salati al-mafruḍah, jumlah salat yang fardu. Yang kelima, hukmu tarikiha, hukum meninggalkan salat. Naam. Meninggalkan salat itu manusia tidak lepas dari 2 keadaan. Meninggalkan salat itu tidak lepas dari 2 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, tarkus salati juhudan. Meninggalkan salat karena sebab mengingkari kewajiban salat. Ini hukumnya kufur, sepakat ulama, tidak ada khilaf bahwa kafir bil ijma'. Ini kalau ada orang jangankan salat, yang lain pun meninggalkan puasa, mengatakan puasa tidak wajib, meninggalkan haji, mengatakan haji tidak wajib, maka ini hukumnya kufur, kafir bil ijma'. Ya. Karena dia mendustakan perintah-perintah salat yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, dan di dalam ijma'. Mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-halatu tsaniyah, meninggalkan salat, keadaan yang kedua, tarku salah tahawunan wa takasulan, meninggalkan salat karena meremehkan dan malas, tapi dia masih meyakini kewajiban salat. Maka hukum orang yang meninggalkan salat jenis yang ini terbagi atau ada khilaf di kalangan para ulama, ya, kepada secara umum 2 pendapat antara kafir dan tidak kafir secara umum, ya. Tapi kalau mau dirinci itu ada perincian. Ada ulama yang menghukumi apa? Tidak kafir, tapi berbeda dalam masalah hukumannya. Tidak kafir, tapi disuruh tobat. Kalau tidak tobat nanti dihukum mati. Ada yang mengatakan tidak kafir dan tidak dihukum mati, ya, tapi diserahkan kepada penguasa hukumannya. Ini ada perincian dalam masalah hukuman saja. Cuman secara global khilaf ulama tentang orang yang meninggalkan salat karena tahawunan wa takasulan ini terbagi 2 saja, antara menghukumi kafir dan tidak kafir. Kalau tidak kafir ini dosa besar. Dosa besar. Yang pertama mengatakan kafir. Ini madhab Hambali. Madhab Hambali. Dan termasuk banyak para masyaikh kita, ya,
para masyayikh kita yang bermadzhab Hambali fikihnya di Saudi Arabia itu banyak yang menghukumi memang kafir. Jadi konsekuensinya tidak sholat sekali saja kafir. Maka di Saudi itu paling takut orang Saudi tidak sholat. Sampai tukang mabuk sekalipun dia sholat, karena takut kafir. Takut kafir, tukang mabuk sholat. Orang Saudi ada pemuda yang dia mabuk, teler, lalu seharian dia apa? Seharian dia tidur. Pas bangun dia istighfar, astagfirullah, ana belum sholat, 5 kali belum sholat. Nah, dia tuh sudah mulai berwudu sholat ya. Sholat subuh, lalu qomat, sholat zuhur, qomat lagi, sholat asar, qomat lagi, sholat maghrib. Demikian. Ini dia qadha sholat yang dia ketiduran. Artinya mereka takut karena memang fatwa para ulamanya mereka mazhab Hambali di Saudi Arabia, fatwa ulamanya kafir. Dengan sendirinya cerai dengan istrinya, dengan sendirinya kalau mati dikuburkan di pekuburan kaum kafirin. Jadi takut sekali. Adapun madhab jumhur mengatakan, jumhur ya, dia tidak kafir, tapi kabiratun min kabair adz-dzunub. Dalil kafir juga jelas jemaah. Maka dalam hal ini wallahi sama-sama kuat sebenarnya. Ya. Dalil yang mengatakan kafir juga jelas. Bainar rajul wasyirki wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan antara seseorang dengan kesyirikan, dengan kekufuran adalah dengan meninggalkan salat. Ini meninggalkan salat kafir, musyrik. Gitu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Demikian pula kata Nabi, al-ahdul ladzi bainahuma shalah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita dengan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya dia adalah kafir. Jadi hadis-hadisnya seperti ini kuat ya. Sama-sama kuat, bahkan perkataan Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Abdullah bin Syaqiq mengatakan, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabatnya Muhammad. Siapa maksudnya? Ya, para sahabat Rasulullah. La yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah. Tidak pernah melihat sebuah amalan yang kalau ditinggalkan dihukumi kafir selain salat. Amalan yang lain tinggalkan tidak masalah, tidak kafir. Tapi kalau sudah salat yang ditinggalkan, tidak ada mereka memandang kecuali dihukumi kafir. Ini para sahabat. Nah, ini juga ngeri dengan hadis-hadis seperti ini. Ya. Maka ulama sebagian mengatakan kafir. Al-qaulu tsani, ini madhab Maliki, Hanafi, ya. Dan kebanyakan juga di kalangan para ulama baik salaf ataupun khalaf itu yang mengatakan dia tidak kafir, dan juga dalilnya tegas, kuat juga dalil-dalilnya. Ya. Misalnya hadis-hadis tentang barang siapa yang mati mengucap la ilaha illallah, surga sudah. Walaupun meninggalkan salat, walaupun berzina. Ya kan? Berarti mana hadis kan begitu. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah faqad istahaq min dukhulil jannah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah maka sudah dia berhak masuk surga. Yani bersyahadat, bertauhid sudah masuk surga. Walaupun nanti mungkin berzina, walaupun mungkin nanti meninggalkan salat, termasuk di dalamnya. Dan juga ayat Allah yang di dalam surah Nisa sangat jelas sekali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah ampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Dosa selain syirik termasuk meninggalkan salat. Berarti Allah ampuni, ada kemungkinan. Kalau diampuni berarti tidak kafir. Karena kalau kafir tidak mungkin Allah ampuni. Jadi ayat-ayat semacam ini ya menunjukkan apa? Menunjukkan tidak kafirnya. Wallahu alam yang mana yang rajih. Ya. Wallahu alam yang mana yang rajih. Karena sama-sama kuat ya. Tapi mungkin Syekh Al-Utsaimin memberikan apa namanya jalan tengah seolah-olah. Yani kapan dihukumi kafir orang yang meninggalkan salat, walaupun meninggalkannya karena malas. Ya. Kalaupun kita berpegang hukumnya kafir orang yang meninggalkan salat ya dengan malas, walaupun meyakini salat masih wajib. Nah, kapan dihukumi kafir? Apakah
sekali sholat langsung dihukumi kafir atau ada 2 kali, 3 kali? Maka Syekh memberikan gambaran atau patokan, karena ada orang mengatakan sekali saja kafir, ada yang mengatakan harus 2 kali berturut-turut, ada yang mengatakan 3 kali. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan menurut pendapat beliau, dari nampak dari hadis-hadis, beliau mengatakan la yukaffar illa bitarki shalah daiman. Tidaklah dihukumi kafir orang yang meninggalkan salat kecuali kalau meninggalkan salatnya terus-terusan. Artinya tidak salatnya lebih banyak daripada salatnya. Bahkan kita sering saksikan ada orang Islam, tetangga kita misalnya, orang Islam, dia tiap hari ke sawah, ke ladang, dan dia tidak pernah salat. Tidak pernah salat. Kalau pas Jumatan aja salat. Atau lebih parah lagi kalau Idul Fitri saja. 2 kali. Nah, itu muslim. Nah, muslim. Tapi dengan tidak salat terus-terusan, kata Syekh Utsaimin, berarti sudah dihukumi kafir. Maka kalau ana pribadi, kalau ada muslim seperti itu, ana tidak menyolatkannya. Ya. Tapi bukan berarti ana mengkafirkan, cuman kehati-hatian dari fatwa Syekh Al-Utsaimin. Ya. Bukan berarti mengkafirkan jemaah. Bayangkan seumur-umur tidak salat. Orang mungkin tidak salat sekali-kali karena malas. Iya. Ini tidak tiap seumur-umur tidak salat. Ada yang puasa, tidak pernah. Cuman kalau dia tobat, maka insya Allah tidak masalah dia tobat. Semoga Allah menerima tobatnya. Ya. Baik, masuk ke hadis. Ya, masuk hadis yang pertama tentang masalah salat. Beliau membawakan di hadis ini dengan hadis tentang waktu-waktu salat. Sehingga beliau beri judul, mu'allif rahimahullah beri judul Babul Mawaqit. Bab al-mawaqit. Al-mawaqit jamak dari waqt. Ya. Mawaqit artinya waktu-waktu. Dan waktu ini ada waktu apa namanya? Yang sifatnya waktu-waktu atau ya waktu-waktu disyariatkannya salat. Sebab Allah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan, bahwasanya salat itu bagi orang yang beriman telah ditetapkan berdasarkan mauqutan, waktu yang telah ditetapkan. Ya. Nah, kita baca hadis, nanti mungkin penjelasannya di pertemuan yang akan datang insyaallah. An Abi Amr Asy-Syaibani, dari Abu Amr Asy-Syaibani, wasmuhu Sa'd bin Iyas, nama aslinya Sa'ad bin Iyas. Ya. Amr Asy-Syaibani, nama aslinya Sa'ad bin Iyas. Dia termasuk sahabat Nabi yang usianya panjang, dia sampai 120 tahun apa usianya. Ya. Tetapi beliau ini masuk Islamnya setelah Nabi wafat. Ya, masuk Islamnya setelah Nabi wafat. Dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya Nabi, tetapi walam yuslim ila ba'da wafatihi, dan tidak masuk Islam kecuali setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama, sebagian ulama tidak memasukkan golongan seperti ini kepada sahabat. Karena ketika bertemu Nabi, dia tidak masuk Islam. Karena syarat sahabat itu 3. Man laqiyan Nabi mu'minan bihi. Siapa yang ketemu Nabi dan ketemu Nabinya iman. Kalau ketemu Nabi tidak beriman, lalu Nabi wafat baru iman, dia bukan sahabat. Ini yang terjadi pada Abu Amr Asy-Syaibani, yakni Sa'ad bin Iyas. Ya, rahimahullah. Atau sejaman tapi tidak ketemu Nabi, juga bukan sahabat. Beriman tapi tidak ketemu Nabi, padahal sejaman, tidak sahabat. Seperti Abu Idris Al-Khawlani. Bahkan nasib kurang beruntungnya ya Abu Idris ini, dia mau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berangkat dari kampungnya sampai di Madinah hari Rabu saat Nabi sudah dimakamkan. Coba sehari aja lebih cepat, dipacu mungkin kudanya atau ontanya, ketemu, tapi tidak ketemu Nabi.
Sehingga kata para sahabat menyayangkan, laqad dafanna Rasulullah al-barihah, sungguh sayang baru saja kemarin Rasul kita kuburkan. Ini kamu kalau ketemu Rasul sudah kamu berderajat sahabat dengan sebab melihat saja. Ini luar biasa jemaah. Pertemuan tok dengan Rasul luar biasa. Melihat wajah Rasul itu sudah dikategorikan sahabat. Mendapatkan keutamaan, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, qala dia berkata, hadatsani sahibu hadhihi dar, telah menceritakan kepada saya pemilik rumah ini, wa asyara, dan dia berisyarat biyadi dengan tangannya, ila dari Abdullah bin Mas'ud, kepada rumahnya atau kepada rumah Abdullah bin Mas'ud. Jadi dia mengatakan telah menceritakan kepada saya pemilik rumah ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Ibnu Mas'ud berkata, sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Pada lafaz lain itu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Pada lafaz yang lain nanti kan kita bahas. Qultu summa atau summa ayyu, lalu apa lagi ya Rasulullah? Nabi mengatakan birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nabi letakkan setelah salat. Qultu, lalu aku bertanya lagi, summa ayyu, lalu apa lagi? Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, hadatsani bihinna Rasulullah, Rasul menceritakan dengannya kepada aku, yakni dengan ucapan tadi salat, kemudian berbakti, kemudian jihad. Olastazadtuhu, seandainya saya menambah pertanyaan dengan lalu apa lagi, maka lazadani, niscaya Nabi akan menambah. Yani kalau ditanya lalu apa lagi ya Rasul, Nabi akan jawab lagi. Lalu apa lagi ya Rasul, Nabi akan jawab lagi. Cuman berapa kali dia tanyanya? 3 kali saja. Jadi bukan berarti ini hanya 3-3-nya inilah yang utama, tidak. Banyak amalan yang paling utama, tapi Nabi hanya menyebutkan yang dirasa perlu untuk disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan terkait faedah-faedah dari hadis ini terkait waktu salat. Kemudian kita masuk ke soal jawab. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Wanita haid boleh ikut kajian yang diadakan di masjid? Ya. Apakah itu termasuk berdiam di masjid? Jazakallahu khair. Baik. Al-jawab, masalah ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama yang mengatakan wanita boleh berdiam di masjid, misalnya untuk menuntut ilmu, untuk hal yang lain, maka berarti menunjukkan boleh. Ya, termasuk berdiam di masjid, dan itu dibolehkan bagi sebagian pendapat. Tapi bagi yang berpendapat tidak boleh, maka tidak boleh berdiam di masjid walaupun untuk mendengarkan ta'lim, walaupun untuk hal-hal yang lain, walaupun untuk mendengarkan ta'lim. Bisa mendengarkan di rumah atau bisa libur dulu selama haid. Jadi tergantung pendapat mana tentang hukum wanita yang haid masuk masjid, ya. Berarti yang mengatakan boleh ya boleh, yang mengatakan tidak boleh tidak boleh. Lalu mana yang rajih? Wallahu alam tentang masalah yang rajih. Kalau secara pribadi, kalau saya melihat dalil-dalil, dan ini pernah saya tulis, ya, disebarkan juga di beberapa grup WA, WhatsApp. Saya tulis dengan dalil-dalil, dengan beberapa penguat-penguat baik yang mengatakan tidak boleh dan yang mengatakan boleh, dan ditarik kesimpulan dalil-dalil yang mengatakan tidak boleh itu sebenarnya lemah, hadisnya juga lemah, sehingga yang roji, yang kuat wallahu alam adalah yang boleh. Ini menurut saya pribadi. Tapi tadi saya rojikan tidak boleh karena menurut apa yang disampaikan oleh pensyarah dari kitab Umdatul Ahkam ini, ini Syekh Sulaiman Al-Laihib hafizahullah. Saya ambil banyak faedah dari beliau, dan itu beliau merojihkan pendapat yang tidak boleh. Jelas ya? Intinya berarti masalah khilafiyah. Jangan dicela kalau ada wanita yang haid masuk masjid mendengarkan taklim. Jangan dicela karena ini ada pendapat ulama yang bahkan itu yang rajih sebenarnya. Jangan dicela. Tapi kalau mau yang hati-hati juga tidak masalah. Nah, harus lapang dada dalam urusan khilafiyah ijtihadiyah seperti ini. Baik, lalu
apakah kalau Al-Quran yang ada terjemahnya juga tidak boleh disentuh oleh orang yang haid? Al-jawab, para ulama berfatwa kalau mushaf-mushaf yang sifatnya terjemahan, buku-buku agama, buku-buku tafsir, itu bukanlah mushaf, itu boleh disentuh oleh wanita yang sedang haid. Ya. Kemudian, bolehkah kita wanita yang sedang haid membaca Quran dengan memakai sarung tangan? Naam, boleh kalau memakai lemek atau memakai tas, menyentuh mushaf yang ada tasnya, yang ada lemeknya. Ya, apa lemek itu? Nah, boleh. Dan itu telah kita bahas di pembahasan Kitabul Adab. Kitabul Adab, pada pembahasan adab tilawatil Quran, adab membaca Quran. Di sana dijelaskan boleh menyentuh, memegang mushaf bagi yang tidak punya wudu, bagi yang sedang tidak haid, yang sedang haid, yang hadas kecil atau besar, dengan memakai lemek atau memakai alas. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, cukup mungkin ini yang bisa kita bahas, kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.